Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan laporan tugas besar struktur baja satu di mana eh, anggotanya ada saya, Gali Satria Mandalawangi dengan NIM 225003101 dan rekan saya. Saya Hafiz Raihan Khairi dengan NIM 2500310054. Di sini bab satu akan dijelaskan oleh rekan saya. Di bab satu ada pendahuluan, yaitu 1.1 latar belakang. SAP 2000 merupakan program perhitungan kekuatan struktur, khususnya bangunan-bangunan bertingkat dan jembatan. Dan untuk tujuan kita kali ini yaitu agar kita mampu menentukan, merancang dan mendesain struktur dengan material baja meliputi pemilihan profil, desain, menentukan gaya, dan menggunakan baja yang ekonomis. Dan untuk referensi kita kali ini yaitu menggunakan beberapa referensi sebagai berikut. Satu, profil baja PT Gunung Garuda. Dua, SNI 1729-2015 tentang persyaratan baja struktural untuk bangunan gedung. 3. SNI 03 1729-2002 tentang tata cara perencanaan struktur baja untuk bangunan gedung. Untuk bab 2 memasuki permodelan struktur, yaitu ada teori dasar. SAP 2000 merupakan program analisis struktur yang digunakan untuk mempermudah analisis dan permodelan dengan fitur yang beragam lengkap. Prinsip utama dari penggunaan program ini ialah pemodelan struktur, eksekusi analisa atau analisis, dan pemeriksaan atau optimasi semuanya dilakukan dalam satu tampilan. Untuk perencanaan struktur merupakan proses untuk mendapatkan struktur yang stabil, kuat, mampu layan, awet, dan memenuhi tujuan dari pembuatan struktur dan mendapatkan hasil yang optimal. Untuk beban, beban adalah gaya luar yang bekerja pada struktur. Eh, Beban yang bekerja ada di SNI 03-1729-2002 adalah beberapa jenis beban yang akan dijumpai, yaitu satu beban mati, dua beban hidup, tiga beban angin, empat beban hujan, dan lima beban gempa. Untuk permodelan struktur, tahap pertama dari proses desain baja adalah dengan membuat permodelan struktur. Dalam tugas besar kali ini, struktur yang dimodelkan yaitu struktur rangka atap yang menggunakan baja dengan proses desain yang dibantu dengan software SAP 2000 sebagai berikut. Tampilan untuk yang kedua, ubah satuan dari Newton milimeter C menjadi kilonewton meter C. Dua, membuat model baru dengan menu file new model, kemudian akan muncul tampilan seperti gambar 2.2 dengan memilih model struktur dua dimensi trusses. Untuk input data, batang sesuai dengan penampang yang akan dimodelkan. Setelah data diinput, klik OK dan sesuaikan gambar penampang atap sesuai dengan model yang ditugaskan dan yaitu merupakan basic model dari SAP 2000. Untuk material yang digunakan, pengerjaan tugas besar kali ini ialah menggunakan mutu baja BJ34 dengan detail yang digunakan sebagai berikut. Tegangan putus minimum FU yaitu 240 MPa. Tegangan putus minimum FY yaitu 340 MPa. Regangan minimum
yaitu 22%. Dan untuk modulus elastisitasnya yaitu 200.000 MPa. Untuk properti penampang, kita mengambil dari eh, PT Gunung Garuda di pada tabel 2.1 ini. Untuk penampang yang digunakan dalam tugas besar kali ini yaitu jenis double angel atau siku ganda, yaitu 2L 110 dikali 110 dikali 12 dan 2L 60 dikali 60 dikali 6. Setelah didapatkan profil penampangnya, kemudian modelan profil penampang tersebut dalam SAP 2000 sebagai berikut. Pertama, input data material dengan klik define, lalu menuju ke material dan add material seperti gambar 2.5. Setelah masuk ke material, kita input data untuk section properties, masuk ke frame section, lalu add new properties seperti pada gambar 2.6. Untuk selanjutnya pilih sesuai dengan profil yang akan digunakan, yaitu profil siku ganda. Lalu input data sesuai dengan perintah yang sudah disediakan. Untuk selanjutnya, setelah semua profil diinput, lalu aplikasikan profil tersebut pada model penampang dengan cara memblok penampang pada batang yang profilnya akan diubah atau dikasih beban. Klik assign, frame, frame section, lalu cari profil yang akan digunakan penampang tersebut, lalu klik OK sebagai berikut. Seperti pada gambar 2.8. Untuk selanjutnya, untuk mengubah warna pada display, yaitu ke display option, lalu klik section pada bagian view by color. Untuk mengubah warna, ubah warna sesuai kebutuhan yang akan digunakan. Lalu untuk menampilkan 3D pada profil dengan cara klik display option, lalu pilih view object, dan extrude view pada bagian general. Untuk kemudian untuk membalikan eh, angle profil bagian bawah untuk memasang plafon diubah angle-nya sebesar 180 derajat. Setelah diubah, dimasukkan beban dan kombinasi beban yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembebanan dan kombinasi pembebanan, di mana yang meliputi struktur atap tersebut dari terdiri sendirinya genteng, plafon, beban hujan, beban hidup, dan beban angin. Yang pertama ada kemiringan atap kanan, di mana eh, artan 3 dibagi panjangnya itu 22,50 yang akan menghasilkan 7,59. Dan adapun yang sebelahnya yaitu artan 3 dibagi 7,5 yaitu 21,80 derajat. Di sini ada SDL-nya tuh terdiri dari beban plafon yaitu 18 kilogram persegi dan beban genteng 1 kilogram meter persegi, dan beban hidup eh, tidak ada karena yang ke atap atau beban angin. Beban angin tersendiri yaitu ada dua. Yang pertama angin hisap dengan beban 20 kilogram per meter persegi dan beban angin tekan 40 kilogram meter persegi dan ada beban air hujan 10 kilogram meter persegi. Nah, di sini kita akan lanjut besaran nilai gaya yang ditimbulkan pada struktur atap. Yang pertama ada beban plafon, di mana masukan berat jenisnya yaitu 18 kilogram per meter persegi dikali 3 dan dikali panjangnya itu 30 dan dibagi 21 titik.
dan akan menghasilkan 85,3 kilogram per titik. Nah, yang selanjutnya beban genteng, di mana beban genteng itu memiliki berat 1 kilogram meter persegi dikali 3 dan dikali panjang dibagi titiknya itu 21 dan menghasilkan 4,28 kilogram per titik. Dan selanjutnya ada beban air hujan yaitu 10 kali 3 dikali panjangnya dibagi 19 dan hasilnya 47,39 kilogram per titik. Dan selanjutnya ada beban angin. Yang pertama ada beban angin tekan, yaitu dengan berat jenis 40 kilogram dikali 3 dikali panjang dibagi titik, dan menghasilkan 189,4 kilogram per titik. Dan kemudian ada beban angin hisap, di mana beratnya 20 dikali 3 dikali panjang dibagi 9, dan hasilnya 94,7 kilogram per titik. Dan selanjutnya ada kombinasi pembebanan. Pembebanan merencanakan harus ditinjau beberapa kombinasi beban yang mungkin terjadi pada saat struktur baja bekerja. Nah, di sini dengan SNI 03 1729 2015, kombinasinya sebagai berikut. Dengan D itu adalah beban mati yang diakibatkan oleh berat konstruksi permanen, dan L beban hidup dari penggunaan begedung dan beban gerak di dalamnya, dan ada LA yaitu beban hidup atap ditimbulkan selama perawatan oleh pekerja. Dan H itu adalah beban hujan tidak termasuk genangan air, dan E adalah beban gempa. Dan selanjutnya ada interpretasi luaran, yaitu adalah deformasi, di mana setelah masukkan tadi beban-beban yang telah dihitung, maka akan muncul berapa deformasi yang akan dihasilkan dari baja yang kita lakukan, dan hasilnya ada di gambar 2.14. Yang selanjutnya ada gaya dalam, di mana kita setelah itu mengecekkan gaya dalamnya, dan baja kita menghasilkan gaya dalam yang begitu sangat lumayan sempurna karena bebannya lumayan stabil. Dan reaksinya pun yang kami gunakan BJ34 ini eh, reaksinya pun cukup lumayan sempurna. Dan selanjutnya ada rasio kapasitas. Secara garis besar, struktur akan hancur apabila elemen berwarna merah dalam struktur yang telah dianalisa. Struktur ini memenuhi syarat sehingga diprediksi tidak akan mengalami keruntuhan. Lanjut, ada bab 3, kesimpulan profil elemen struktur. Perhitungan elemen struktur meliputi elemen gedung, trestang, kuda-kuda setelah model struktur yang dibuat dalam SAP 2000. Hasil analisa ini dapat digunakan untuk menentukan profil paling ekonomis yang akan digunakan. Hasil analisis ini ditampilkan dalam bentuk grafis untuk elemen yang digunakan disajikan dalam gambar 3.1. Yang kedua itu ada properti elemen struktur, di mana yang kita gunakan adalah rangka baja L60 kali 60 dikali 6, dan 2L 120 kali 120 dikali 12. Yang selanjutnya ada kekuatan elemen struktur, yaitu ada deformasi. Ini sama seperti sebelumnya, tidak jauh dari sebelumnya. Setelah data-data tersebut telah dimasukkan, maka kita bisa mengecek deformasi yang kita masukkan itu hasilnya bakalan berapa, dan akan menghasilkan seperti di gambar 3.2. Dan kita mendapatkan gaya dalam selanjutnya itu dapat kita cek kembali juga pada rangkap atau baja yang terjadi dapat dilihat pada gambar 3.3. Selanjutnya ada rasio kapasitas.
Kekuatan elemen ini hasilnya berupa rentang warna yang menunjukkan perbandingan gaya dalam akibat ultimate dengan kekuatan kapasitas dengan elemen penampang yang cukup bagus untuk di BJ yang kami gunakan. Dan kemudian di sini kita dapat melihat ya seperti tadi di gambar baja sebelumnya ada warna biru, merah dan sebagainya. Kita dapat lihat di sini di tabel yang pertama ada warna abu, struktur belum jadi. Terus ada warna biru, biru atau warna cian, struktur dibebani ringan. Yang hijau struktur dibebani tepat, yang kuning struktur dibebani berat. Terus yang struktur warna oranye itu struktur berisiko patah dan yang merah itu paling fatal karena struktur bisa patah. Kemudian ada reaksi tumpuan di mana tadi kita sudah memasukkan beban-beban yang telah kita masukkan pada baja, kita dapat melihat hasilnya itu dalam tabel berikut seperti di gambar 3.6. Simpulnya, untuk S8 dengan mutu baja 37 yang dimana menggunakan profil L60 kali 60 dikali 6 dan 2L 120 kali 120 kali 12 mampu menahan beban yang diberikan di antaranya adalah beban struktur, beban angin, serta kombinasi dan berbagai macam beban yang diberikan pada struktur rangka tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya perihal rencana anggaran biaya. Eh, untuk rencana anggaran biayanya yaitu berikut. Prediksi rencana anggaran biaya untuk struktur baja atap yang sudah direncanakan pada sebelumnya dengan bentang 30 meter didapatkan rincian dan detail dari biaya tersebut di bawah ini, yaitu dengan uraian pekerja dengan kode L01 satuan OH koefisien 06 dengan jumlah harga Rp116.703. Untuk tukang baja dengan kode L02 satuan OH menggunakan koefisien 0,2 mendapatkan jumlah harga Rp40.674. Untuk kepala tukang kode L03 satuan OH kami menggunakan koefisien 0,02 mendapatkan jumlah harga sebesar Rp4.452. Untuk mandor dengan kode L03 satuan LH dengan koefisien 0,03 didapatkan jumlah harga Rp6.995 dengan jumlah tenaga kerja harga tenaga kerja yaitu Rp168.826. Dan untuk bahan kami menggunakan eh, baja siku ganda yang pertama 2L 120 yaitu dengan jumlah harga Rp59.926.654. Dan untuk 2L 60 yaitu dengan jumlah harga Rp7.103.230. Dan untuk ketiga dengan C75 dengan jumlah harga Rp6.321.269. Untuk baut kita mendapatkan jumlah harga Rp120.000. Untuk jumlah tenaga kerja yaitu 120. Untuk jumlah tenaga untuk jumlah bahan yaitu Rp142.351.154. Dan untuk jumlah kita untuk jumlah keuntungan kita mendapatkan Rp21.377.997. Dan untuk harga satuan pekerjaan yaitu Rp163.897.000.
dan Rp977. Untuk rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS, yaitu meliputi hal satu, pengukuran luas bangunan sebelum sebelum dilakukan pembuatan. Dua, pekerjaan pembuatan kuda-kuda atap dengan baja ringan. Tiga, pengiriman kuda-kuda dan bahan lain ke lokasi proyek. Empat, keperluan akan tenaga kerja beserta peralatan dan bahan yang diperlukan untuk berlangsungnya pemasangan rangka atap kuda-kuda. Untuk syarat-syarat umum menggunakan peraturan SNI 03/1729 2002 dengan BJ 34. Untuk bahan-bahan secara detail yaitu baja dengan mutu BJ 34, kekuatan leleh minimum dengan 210 MPa, tegangan maksimum dengan 340 MPa, peragangan minimum dengan 22 derajat atau 22%. Untuk modulus elastisitasnya yaitu 200.000 MPa. Untuk syarat prakonstruksi yaitu satu, kontraktor wajib meneliti kebenaran dan bertanggung jawab terhadap semua ukuran yang tercantum dalam gambar kerja. Dua, kontraktor wajib memberikan pemaparan sebelum dilaksanakan pemasangan. Tiga, perubahan bahan atau detail karena alasan apapun harus diajukan kepada konsultan. Keempat, elemen utama rangka dilakukan perakitan dengan menggunakan alat bantu mesin yang menjamin keakurasian hasil perakitan. Lima, kontraktor wajib menyertakan hasil uji lab dari bahan baja dari Badan Akreditasi Nasional atau instansi yang berwenang sesuai dengan kompetensinya. Untuk pelaksanaan ini diantaranya sebagai berikut. Satu, pembuatan dan pemasangan serta bahan harus sesuai dengan desain yang telah dihitung. Dua, perakitan harus dilakukan di workshop permanen. Tiga, pihak kontraktor menyiapkan semua struktur balok penopang dengan kondisi waterpass level untuk dudukan kuda-kuda. Empat, pihak kontraktor menjamin kekuatan dan ketahanan struktur yang dipakai untuk tumpuan kuda-kuda. Untuk lampiran ada tampak gambar depan, tampak 3D, tampak detail, dan gambar ukuran dan detail. Sekian dari saya, akan ditutup oleh rekan saya. Oke, jadi kami telah memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam rangka tugas besar struktur baja satu dari kelompok 8, Galih dan Rehan, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.